Salam kalau kita Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ini sudah awal Desember. Lalu Natal sudah mulai kita dengar di mana-mana. Katanya di gereja kita saat ini, tapi di semua tempat sudah muncul lagu-lagu Natal. Nah, Bapak Ibu, ini seandainya ada seseorang yang memanggil nama kita, nah bagaimana harus kita? Coba yang disuruh agak panas kalau tidak terbiasa tidak sorry. Nah mungkin ya Palase dan panggil namanya mungkin anggota dewan Palase. Semuanya sebagaimana tidak tahu. Tapi ini namanya langsung dipanggil ya, kan? Kenal Palase. Kenal Palase, terlepas apakah Palase kenal atau tidak? Itu soal Palase, apa sebenarnya? Kalau polisi gimana sebenarnya Palase? Bisa jawab ya dalam hati aja. Jadi Bapak Ibu kita semua boleh menjawab dalam hati. Kalau andainya itu yang terjadi, gimana kalau pakai Pak? Mungkin banyak pakai balai. Mau aja mulai mungkin juga begitu salah satu, tapi juga enggak ya. Ini ada penting ini pakai balus. Nah udah semua ini harus langsung di ya. Ada sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika seseorang memanggil kita maka responnya akan berbeda-beda. Apalagi kalau Tuhan yang manggil. Nggak ada yang perlu dipertimbangkan, langsung datang ya. Kecuali kalau Tuhan memanggil untuk bermitra dengan dia, ayo. Atau tapi kalau dipanggil untuk duduk di sisinya, itu yang menjadi persoalan. Karena rata-rata kita pasti jawab belum siap. Aku dulu, aku belum menikah, atau pekerjaan itu belum selesai. Nah itu banyak Bapak Ibu hal-hal yang menjadi respon ketika kita dipanggil. Nah untuk ini kita mau belajar untuk merespon sebuah panggilan. Kita belajar dari Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Kalau sudah berarti ya sudah. Kalau belum ada di depan, saya akan baca ayat 16, lalu kita akan bergantian. Berikutnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menyeberang jalan di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan menjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, lihatlah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan pada lautan. Sama-sama Bapak Ibu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang tuanya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu sekali lagi saya baca ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menyeberang jalan danau sebab mereka menjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Ayat 16, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membersihkan jalan di dalam perahu. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang tuannya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu, yang menjadi tema yang bisa saya pelajari kita adalah hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, seperti firman yang baru kita baca, Tuhan Yesus mengambil yang pertama. Kata Yesus di dalam ayat 17, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Jadi ada di dalam ayat 17 ini ada 3 hal yang menjadi garis besar dari panggilan Yesus pada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus mengajak mari, lalu ikutlah aku. Lalu yang terakhir, akan menjadikan penjala ikan. Nah, jadi kata yang 3 ini yang menjadi garis besar di dalam sejarah kita pagi hari ini. Mari itu artinya mengajak muridnya. Ketika Yesus mengajak muridnya, mari mereka langsung respon. Ya, murid pertamanya ada 4. Simon, Andreas ini bersaudara. Ya, saat mereka menjalan ini. Lalu Yakobus dan Yohanes. Jadi 4. Ya. Nah, ketika mereka dipanggil, Tuhan panggil namanya, bahkan mereka berkenalan sama dia. Nah, di dalam Alkitab tidak ceritakan, atau mungkin saya belum belajar sampai ke sana bahwa bagaimana hubungan mereka dulunya. Tetapi ketika Yesus memanggil namanya, berarti kan sudah tahu namanya. Mungkin mereka sudah saling kenal juga. Ketika Yesus memanggil, murid yang pertama yaitu Simon Andreas, Yakobus dan Yohanes langsung respon. Mereka datang. Mereka tidak ada alasan, Tuhan, bereskan dulu pekerjaanku, bereskan dulu ikan-ikan yang baru kami jalan, atau saya izin dulu dengan orang tua saya. Karena di sini dikatakan Yakobus dan Yohanes bersama dengan orang tuanya serta upahannya di dalam perahu. Nah, jadi langsung mereka respon panggilan Tuhan. Nah, lalu di kata yang kedua, Bapak Ibu, ikutlah aku, ya, ikutlah ikutlah aku. Artinya di sini Bapak Ibu menggambarkan bahwa Yesus mau mengajari supaya mereka mengikuti teladan Yesus melalui kehidupan, melalui firman-Nya. Kalau sekarang kalau saya kan masih langsung Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana Yesus bersikap di dalam kehidupannya. Jadi teladan, yaitu adalah kehidupan yang penuh dengan kasih di bawah dia. Nah, kehidupan yang penuh kasih itu yang Tuhan inginkan, yaitu mengubah pola hidup mereka dari penjara ikan menjadi penjara manusia. Nah, lalu di kata ketiga dikatakan di sini menjadikan penjara manusia. Jadi diubah dari penjara ikan menjadi penjara manusia. Artinya menjadikan itu artinya Bapak Ibu mau dibentuk, ya, mau dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan kepada mitranya, kepada murid-muridnya. Nah, menjadi mitra Yesus artinya menjadi pelayan.
kekuasaan Bapak Ibu untuk memilih siapapun yang menjadi pelayannya. Kalau kita lihat di sini, ternyata murid yang pertama adalah penjala ikan, nelayan. Ya seperti nelayan yang di belawan ya, di pinggir pantai. Nah, kita nggak tahu apakah mereka punya pendidikan. Kalau dulu kan pendidikan Bapak Ibu, ya nggak ada sekolahnya ya, sekolah zaman dulu. Lalu kalau kita mau belajar Bapak Ibu, mungkin yang saya baca lah, bahwa orang-orang yang dipakai Yesus untuk melayani dia berlatar belakang yang berbeda-beda. Ada yang ada dokter juga, ya dokter ya, Lukas itu ceritanya dokter loh ini penulis buku Lukas ini ya, dia penulis kitab Lukas dokter. Kalau Paulus ya orang pintar ya. Jadi kalau Raja Daud dia adalah seorang gembala sapi, jadi seorang gembala jadi raja loh. Jadi artinya semua bisa dipakai. Kalau itu, nah ini misi Tuhan untuk murid yang dipanggil atau kita waktu itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 bisa ditampilkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi Bapa di surga sudah oleh 18 sudah memberi kuasa pada Tuhan Yesus anaknya untuk bumi ini, dunia ini. Misi Bapa di surga atas bumi ini. Nah, jadi latar belakang tidak menjadi masalah bagi. Kenapa? Karena yang mengajar adalah langsung Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menjadi guru untuk mengajari para mitranya, para muridnya. Ya, itu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, jadi bukan orang lain yang membimbing para muridnya, tetapi Yesus sendiri yang langsung mengajari, yang punya kuasa. Nah, lalu kalau begitu pertanyaannya, siapa saja? Kenapa latar belakangnya yang berbeda yang dipakai Tuhan? Kita mau tahu apa sebenarnya latar belakang yang mendasari berbeda-beda ya? Ya, bisa dari penjala ikan, bisa dari dokter dulu ya, lalu atau orang pintar atau siapa saja. Ini bisa kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Ini ayat ketika memilih Daud menjadi raja. Jadi dia dipilih dari saudara-saudaranya. Ternyata dari saudara yang dipilih nggak ada yang dipilih, tetapi saat itu Daud nggak ada di antara saudaranya itu, dia sedang mengembala. Jadi tampilkan 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Bisa kan? Oh, udah. 1 Samuel 16 ayat 7 teman-teman. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi saudara-saudara yang itu bukan seperti yang dilihat oleh manusia, sebab manusia melihat apa yang dilihat mata, tapi
Tuhan melihat nanti. Jadi Bapak Ibu itu alasannya. Kenapa Tuhan Yesus memilih pelayannya, memilih muridnya dari latar yang berbeda-beda? Karena bukan itu yang dilihat, tapi hatinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita mau menjadi murid Yesus? Apakah kita takut meninggalkan pekerjaan? Ya boleh Bapak Ibu, meninggalkan pekerjaan 100% kalau mau jadi pendeta. Apakah ada pendeta yang tidak makan? Kayaknya makan semua Bapak Ibu. Apakah Bapak pendeta tidak punya rumah? Ada Bapak Ibu, rumahnya ada kendaraannya. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Nah, jadi kalau semua kita jadi pendeta gimana? Semua kita yang mau jadi pendeta, ya mantap Bapak Ibu. Berarti nanti kita akan juga pos di mana-mana. Ada Tanjungan, ada yang di Nias ya, Audiens sudah ya. Ada mantan pember kita dari Nias ya, apa ya? Nah, kemudian di mana lagi? Masih banyak Bapak Ibu, masih banyak. Jadi mulai dari Pak Tina ya, Pak Tina sampai ke ujung masih ada banyak kalau mau. Tapi persoalannya hanyalah kita. Nah, jadi kalau begitu kita harus bekerja gimana mau melayani Tuhan? Ya kalau tidak mau full timer, ya jadilah part timer. Part timernya Tuhan kan kita Bapak Ibu ya, ambil juga bekerja. Nah, jadi gimana kita melayani? Kita melayanilah mulai dari tempat kita, dari keluarga, tempat bekerja, nah, yang selama ini kita mungkin yang paling gampang dulu ya, yang selama ini kita mungkin di tempat pekerjaan selalu terlambat, jangan terlambat kan? Melayani Bapak Ibu berubah itu. Kalau kita sudah melayani partai kan, berarti berubahlah pola hidup kita Bapak Ibu. Saya yakin kita semua yang ada hadir saat ini sudah dipanggil ini. Mari datang berdatang semuanya. Mungkin juga yang kedua sudah mengikuti ya, sudah ikut artinya sudah melakukan lah, mengikuti apa yang Tuhan inginkan, toleransinya, kesehariannya. Tinggal sekarang yang ketiga, kita mau dijadikan untuk membaptis orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kalau membaptiskan, kalau sekarang ini supaya ada aturan lah ya, bahwa yang membaptiskan sudah ada aturannya Bapak Ibu, ya pendeta, ya tidak awal ya pendeta supaya ini baptis. Kalau dulu mungkin karena orangnya kan masih sedikit, murid Yesus langsung itu membaptis seperti Yohanes juga semua Bapak Ibu. Yohanes kita baptis dulu, baru ya Tuhan Yesus yang langsung baptis. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita mau dijadikan tadi muridnya, ya, mau dijadikan penjalan, ya. Jadi kalau tadi kita sudah datang, sudah mengikuti kebenarannya, ya mungkin Bapak Ibu mengubah itu tidak gampang. Tetapi yang pertama adalah sudah ada niatnya, ya mungkin kalau seperti saya lah Bapak Ibu dengan anak kuliah. Saya yang paling sering pulang negeri. Saya pernah pulang, sudah ketua saya pulang. Saya sebulan tak pernah gereja. Kenapa? Karena ya ada niat untuk tidak terlambat. Ya, ada kekesalan juga. Kok bisa kan selalu terlambat? Sementara orang yang jauh, ya mungkin Pak Giara sebagai kepala itu kalau kembali ini selalu dia pulang. Dari TK, dari mimpi pada awal. Padahal kita di sini hanya ada sini. Bahkan yang paling dekat biasanya itu yang sudah terlambat, karena mungkin kalau dulu kan dekat harus dengar lonceng dulu. Dulu kan ada lonceng gereja ya. Nah, setelah dengar lonceng baru datang.
karena dekat, apalagi tetangga ya. Kan kalau masih di rumah kan nggak perlu di gereja Bapak Ibu ya. Artinya rumahnya tahu di samping ini. Nah, masih di rumah ngopi, lalu bunyilah lonceng gereja barusan. Nah, padahal orang yang jauh sudah di gereja. Nah, jadi makin dekat cenderung makin terlambat Bapak Ibu. Nah itu mungkin sekarang pun itu masih ada ya, masih ada. Nah, lalu saya pun mau bekerja keras, bukan tak bekerja keras. Nah, kadang saat ini sering sampai gereja tepat waktu, pas dua nyampe. Dan itu memang suatu hal yang bisa kita ubah, mungkin tidak bisa drastis, mungkin pelan-pelan. Bapak Ibu kita punya semua hal yang mungkin kurang kita bahkan di bidang mana kekurangan kita yang selama ini kita itulah yang kita bekerja keras untuk merubahnya. Apakah kita hanya hadir di gereja saat Natal saja? Karena ada dulu ada ketika di kampung dulu ya, saya perhatikan dulu kalau pulang kampung ya. Ketika saya pulang ke kampung hari biasa, gereja itu kosong. Tapi kalau sudah Natal, gereja penuh sampai sewa Natal itu datang itu. Itu kan hanya dari pendatang. Memang ada pendatang yang pulang kampung, tapi akhirnya ya semua datang, semua baju baru ya. Nah setelah itu mungkin kembali normal, gereja mulai kosong kembali. Nah, jadi Bapak Ibu tentang bekerja harus bekerja sebagai tukang tenda Pak ya, tukang air atau tenda. Dia bekerja sambil melayani pekerjaannya sebagai pelayan. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita merasa dipanggil melayani, gak usah segan-segan. Saya ini kan tukang beda ya Pak, pagi ya, gak apa-apa, siapa pun tentang. Saya ini kan ya bekerja sampai malam. Kalau saya kerja saya itu waktunya beda dengan ya, yang bekerja sehari-hari. Yang kerja kami itu jam 1 sampai jam 5. Berarti kan itu di luar jam kerja Bapak Ibu. Kerja normalnya kan jam 8 sampai jam 5. Kalau masuk shift paling berganti-ganti dia. Nah tadi saya juga dulu Bapak Ibu punya pergumulan juga. Pernah saya sampaikan bagaimana juga. Saya punya pergumulan. Kadang-kadang saya sepertinya nggak bisa meningkatkan pekerjaan. Tetapi karena sudah ada juga memang usaha niat ya, itu tidak mengganggu lagi. Bahkan lebih dari hari itu saya sudah bisa usaha, walaupun tidak sepenuhnya bisa saya ikuti jadwal dari gereja waktu itu, tapi sudah jauh lebih banyak waktu yang bisa saya berikan untuk gereja kita dibanding dulu. Nah ini untuk merespon panggilan ini Bapak Ibu memang enggaklah harus langsung juga ya, sebagai manusia juga kita yang penting kita sudah punya niat dari awal. Bertanya, wah ini saya harus mengambil bagian di mana? Di gereja kita ini ya Bapak Ibu bukan hanya di gereja ya, di rumah juga paling utama ya. Tapi kalau di gereja ini Bapak Ibu banyak bagian-bagian yang perlu kita campur tangan. Ya misalnya ada jemaat kita sekarang yang sudah rajin minum bunga. Oh ada ya? Ada ya? Nah, ada jemaat kita yang baru. Nah, dia yang minum bunga ini yang menyiapkan bunga juga. Lalu kita di bagian mana? Banyak Bapak Ibu. Ya bagian. Ya bahkan menyambung ya juga. Penerima tamu juga. Atau apa saja. Nah tentu Bapak Ibu itu bermula juga dari rumah Bapak Ibu, ya bermula dari rumah, dari keluarga yang kita, dari kita sendiri, dari anak kita, suami dan istri. Biasanya kita diuji
keluarga dekat kita. Bagaimana kita ketika kita menyuruhnya, bagaimana suami kita? Kan sering terus apalagi sekarang kalau udah suara kita panggil, nah ambilkan dulu ini, iya mak, tapi nanti sampai besok tak ambilnya karena dia asik dengan mainannya. Ya. Tetapi memang tidak semua, ada juga yang langsung respon tadi berkata-kata. Nah, kalau sifat lama kita selama ini menghadapi anak-anak kita yang seperti ini, kita mungkin langsung marah ya. Ketika kita suruh lama atau terlambat sesuai dengan keinginan kita langsung marah. Itu normal sebagai manusia biasa. Lalu tidak sabar, itulah salah satu ya. Marah, langsung marah dan tidak sabar. Nah, kalau kita cobalah diubah itu sifat yang seperti itu kita rubah. Kita menjadi lebih sabar ya, lebih pemaaf. Ya, kenapa dia kok lama sekali merespon? Ya perlu kita kasih minta keterangan komunikasi. Coba kita komunikasi soal itu. Mungkin dia punya persoalan, mungkin dia punya target. Kalau itu ya, jadi ketika ada yang salah, lagi keluarga kita yang terdekat dulu, suami dan istri juga anak-anak, kita coba bertanya. Ya sama seperti kalau ada orang yang bekerjaannya adalah sebagai peminta kepada ibu, itu kan memang mungkin saja yang dia tidak punya apa-apa. Dan mungkin juga ini bukan sebenarnya peminta, tapi dia melihat peluang karena banyak juga kalau dari di berita ini kan ada yang minta, ada bosnya kayak raya loh. Nah, itu artinya di sela-sela kebaikan itu ada aja yang memanfaatkan. Itulah dunia ini Bapak ini. Tetapi ketika ada yang meminta, kita nggak bisa tahu, kita nggak tahu yang mana yang murni pengen bisa mana yang enggak. Ya kalau saya pribadi, saya kasih aja lah. Kalau ada, ya biasanya ya udah sering ya siapkan ya uang receh misalnya ya di masjid kalau ya. Nah masjidnya kalau ada seperti itu, ya berikan aja lah. Gak perlu ditanya apakah kamu ahli apa asli atau tidak. Kasih aja. Sama seperti menabur benih itu. Ada yang tumbuh, ada yang tertaruh, ada yang di atas batu ternyata, ada yang di tanah yang subur, ada yang manual. Anggap aja seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita lihat misalnya ada yang begal-begal itu orang ini, yang narkoba juga. Nah, apakah kita langsung memponisnya negatif? Ya enggak juga. Kalau saya berpendapat harus dibalik bahwa itu. Ya ada ini banyak cerita kalau itu ada cerita seorang anak kecil ketahuan mengambil barang dari supermarket. Barang itu makanan yang banyak. Lalu ditangkap. Dia karena ada polisi nggak langsung dibeli. Tadinya yang punya warung, punya toko mau mencuri lain, kita sudah ketahuan mencuri. Wajar kalau dia mencuri. Tapi setelah di kantor polisi tanya, kenapa mau mencuri? Kamu masih anak kecil. Ambil pula banyak makanan, buat apa makanan kamu? Ambil banyak. Ya, ini cerita bahwa dia sudah punya bapak lagi. Yang ada emaknya yang sedang sakit. Dia tuh orang tuanya. Nah, secara hukum memang dia pencuri bapak ini.
baliklah kalau seperti itu pelan-pelan, ya pelan-pelan dari kita dibalik aja. Nah, ya jadi berdoa untuk keluarga. Jadi, nah bisa, pasti bisa Bapak Ibu, ya bisa. Hati, tadi Tuhan mengatakan dia tidak melihat perawakan hati. Kalau kita mau bisa, contoh ini paling anak saya yang usaha benteng, kalau ngambil dengan pagi seringkali susah saya bangun. Saya bangun, saya colek-colek, malah marah dia, mau ini saya. Tapi nggak bangun juga nih. Sering kali rumah ya, umur dua lewat sama Timo itu. Kalau Timo gampang diajak, mungkin dia masih takut. Nanti kalau aku tidak bangun, nggak diantar sekolah gitu. Mungkin seperti itu. Kayak juga kan? Ya saya dulu ya itu. Nah itu mungkin seperti tadi, mungkin nggak ada. Nah jadi, tetapi ketika dia mau bisa. Contohnya Jumat dia pulang dari gereja apa dari 2 jam gitu. Boleh ya. Pulang dari gereja nih, kalau ini biasanya mereka sudah buat cantik ya, mungkin hanya sekali nih ya. Sekali mungkin. Itu beli tadi pulang jam belum dia. Hari Jumat berarti udah 1 ya, udah 2:30. Pagi tidak biasa bangun pagi, terbangun dia, turun, lalu mandi, sarapan. Saya tuh bingung. Ini hari Sabtu, belum makan. Rupanya dia menjadi panitia ospek dari alumninya dari ISPB. Berarti Bapak Ibu, itulah contohnya. Saya urus anak saya sendiri. Nah sekarang dia di mana? Ya sekarang dia bersedekah bersama yang rekan-rekan. Berarti saya itu Bapak Ibu sebenarnya hati kita selain. Yang kedua, kalau saya dari keluar kota lalu selama seminggu, setiap pagi dia yang ngantar Timo ke sekolah. Tapi kalau saya ada, saya bangunkan pun tidak tahu Bapak Ibu. Udah bernyanyi bukan ke kupingnya, nggak bangun juga. Gitu. Jadi pertanyaan saya adalah ada apa? Apakah mungkin di masa-masa transisi Bapak Ibu ada juga gitu ya? Ketika kita selama ini sudah melayani, merasa melayani ya, itu baru saya sebut melayani dan dia saya merasa melayani dari selama ini. Mungkin dia udah istirahat dulu melayani ini seperti itu. Nah, mungkin di antara kita juga bisa seperti itu. Murid Yesus pernah begitu, berhenti dia melayani mana baru balik lagi. Ada di antaranya yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kembali pada awalnya, ya. Nah, menjadikan kau menjadi penjara. Ikutlah. Jadi ikutlah dalam belajar. Saya yakin pasti bisa. Tetapi memang perangkap dunia ini sangat kuat, mencengkeram kita. Ya. Nah, ada ilustrasi dari ilustrasi. Kenapa kita susah lepas dari perangkap ini? Ada sebuah kapal selam, dia menyelam, membawa para penumpang misinya semua nakodanya. Lalu tenggelam. Kapal ini mengalami kerusakan, listriknya rusak lah sehingga dia tergolek di dasar laut. Lalu mereka sempat masih memberi sinyal kepada penjaga laut bahwa mereka mengalami kerusakan. Lalu penjaga laut menerima sinyal ada kapal yang tenggelam. Mereka datang dan melihat lokasi dan berputar. Lalu diturunkanlah regu penolong turun. Nah, mereka melihat dan
mendekat dan menyenter orang-orang dalam. Tetapi ketika dia dari gubernur mau menolong, maka orang yang dalam beri jawaban berbeda dengan yang diharapkan. Mereka memberi surat dan tulisan, jawabannya adalah biar kami di sini, kamu pulang aja, pulang. Nah, lalu yang kedua, itu kan timnya ya bingung, kenapa menolak? Udah, ganti dulu gubernur, kasih gubernur kedua, ini lagi. Jawabannya hampir sama aja, menolak. Biarlah kami di sini, kami masih senang di sini, kami masih main joker di sini. Baru lagi itu juga menolak. Lalu yang ketiga, ini ganti lagi menolak, kirim lagi. Jadi biarlah kamu balik aja, kami seminggu lagi, bahkan mungkin sebulan lagi, bahkan setahun lagi di sini. Itu jawabannya, Bapak. Pertanyaannya, Bapak, apakah benarkah kira-kira seperti itu? Apakah atau mungkinkah ada kejadian seperti itu ketika ditolak, ketika mau ditolong menolak? Udah pasti mereka binasa di dalam kapal ini. Jadi ya, cuma kalau kita di kapal yang udah mati, biasanya udah mati, udah lagi hasilnya, tapi mereka ditolak ketika mau ditolong. Mungkin nggak seperti itu ya? Menurut kita, kapalnya sudah tenggelam, ketika mau ditolong, orang-orang yang dalam menolak. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin ada yang seperti itu? Jadi nggak mungkin ya? Nggak mungkin Bapak ya? Kalau saya tanya, kalau salah pasti jawabannya tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu, itulah yang terjadi, itulah yang nyata. Kenyataannya seperti itu. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Ya, ketika kita dipanggil untuk melayani, kita menjawab, ya tunggu dulu, mungkin besok saya masih enak main joget. Ada saya bilang main joget bagi orang ya, karena di saya Bapak Ibu sekarang begitu pelantikan junior mulai, jadi berkurang bekerja di mulai judi dan yang lain-lain. Jadi ketika diselamatkan, dipanggil mau melayani, kan melayani bukan? Tadi yang penolong itu mau menyelamatkan, kan itu. Kaitannya, ya, Tuhan memanggil kita mau melayani. Kalaupun minimal, ya dari keluarga. Nanti lama-lama hidup kita ini. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu seperti itu, tapi itulah gambarannya. Memang harus begitu. Jadi kalau kita di Bapak Ibu sudah datang, Tuhan sudah panggil, sudah datang, sudah. Lalu kita sudah mulai belajar mengikut, walaupun mungkin sebagai penjara belum, ya, karena ya sebagai penjara itu ya mungkin ya itulah untuk berdiakonia, ya, bermisi, itu Bapak Ibu. Nah jadi ilustrasi tadi dan cerita itu Bapak Ibu itu cerita yang benar, itu dikarangkan, tetapi dikarang, tapi itulah kenyataannya.
umur 74 tahun. Selama ini mereka di daerah Sulawesi karena COVID itu pulang kembali. Lalu dia cerita, saya selama di sana tugas saya juga sudah tua, jadi kalau saya kerja dia kerja di rumah sakit militer, praktik juga. Jadi kalau yang bisa saya lakukan, kalau pembayaran dia tidak banyak minta, ya dilihat dompetnya, mana dompetmu, dia berikan itu. Oh ini kan Pak, udah dibayar dulu, kan kau besok lagi datang lagi. Lalu dia umur 74, apa yang bilang, Pak, tapi ada yang kurang rasa. Kenapa? Karena aku tidak pernah menyampaikan firman Tuhan. Apa? Karena kalau Bapak langsung kan udah praktek itu berobat dengan kasih murah dan mau juga ya namanya itu kan udah oke saya bilang. Dulu di masa tua saya ini saya merasa ada yang kurang. Saya tidak pernah, ibaratnya dia buka lukas lah, lalu saya bacakan di depan umum. Oh berarti dia dokter, tapi kalau itu setelah tua umur 74 dia baru merasa, padahal dia sudah melakukan juga. Nah, yang mau saya sampaikan oleh ibu adalah ya sekarang kita mulai. Mari kita mulai sekarang. Nah, kalau nanti siapa kita itu bisa tunjukin di situ sekarang. Memberikan juga. Bagaimana ya? Kalau saya jalan sama, langsung komentarnya, oh Pak Gunawan, saya nanti sampai 70 ini, maksudnya mau 70 karena saya lagi. Ya kalau saya bilang, kalau dia 100 saya bilang. Tapi kalau 100 kalau itu, nanti saya bilang, nah nanti kalau bapak itu enggak, saya ya pakai coba jangan lupa deh. Iya, bapak ibu lain. Kalau kalian, nah, kenapa? Karena nanti kalau dengan mereka kan nggak nyambung lagi, ya kan? Saya ngomong memori kan, mereka bicara terima, nah, gimana ini, kalau saya bicara tentang masa-masa bukan mereka. Jadi supaya saya bisa bicara, cari teman-teman yang sebaya, jadi pakai coba. Makanya dulu kami lewat adalah kan kalau antar sekolah dalam cari jalan alternatif. Lalu saya lihat udah ada tempat namanya, ada tempat lansia pula, ada lansianya. Saya mau di dalam satu dengan nota. Jadi mungkin itu rumah lansia dari ini. Ya, jadi kalau itu ya itu yang bisa kita seringkan Bapak Ibu. Ya, ada lagi tadi temanya kan minggu ini adalah kesempatan untuk melayani di mana-mana. Ya, dulu Pak Tina kami sempat bekerja dulu ya sama 5 tahun lalu. Ya, saya masih punya waktu sama dia. Saya kan gini ya. Dulu 5 tahun itu. Ya, tapi sekarang kami sering sama. Sering lah ya, kerja ya, dia bantu saya di pekerjaan, ya saya bantu dia di ya, dan bantu kami sekarang Pak Tina. Saya ingat dulu juga, pernah kami kerja sama Tina udah selasa berapa ya, tahun 2012 ya, udah berapa tahun ya, sampai sekarang banyak sekali. Saya udah sama dia. Oke, Ibu, sekali lagi imbauan kami mereka mulai dari